PBB menunjuk Iran sebagai salah satu wakil ketua dalam konferensi peninjauan perjanjian non-proliferasi nuklir. Penunjukan Iran mendapat protes keras dari Amerika Serikat. Iran menjadi satu dari 34 wakil ketua dalam konferensi peninjauan perjanjian nuklir ke-11 di markas PBB New York. Iran dicalonkan oleh kelompok negara-negara. Menunjukkan Iran memicu perdebatan di PBB. Bahkan Amerika Serikat menyebut pemilihan Iran sebagai penghinaan. Amerika Serikat memandang Iran tidak kooperatif dalam penanganan nuklir di negaranya. Meski diprotes sejumlah anggota, namun Iran tetap diangkat sebagai wakil ketua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hujan mengguyur kawasan Kuningan, Jakarta Selatan justru memicu pelanggaran lalu lintas di jalanan. Mobil dinas TNI AD Bintang 2 menerobos dan lawan arah hingga ditegur pengendara lain. Viral di media sosial, sebuah mobil plat dinas TNI Bintang 2 bernomor 145 diduga melawan arah di kawasan Jalan Denpasaraya, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam video dinarasikan mobil dinas ikut lawan arah meski sudah diingatkan untuk mundur. Pengemudi sempat membuka kaca dan berbicara dengan warga. Peristiwa terjadi Senin sore lalu saat Jakarta diguyur hujan deras dan banjir di sejumlah wilayah. Selain mobil dinas TNI, beberapa mobil lain juga ikut lawan arah. Merespon hal itu, Kadispen TNI AD Brigjen Doni Pramono menyebut masih mendalami peristiwa viral ini. Namun dari informasi awal, kendaraan dinas yang terekam dalam posisi terjebak di tengah kemacetan dengan ruang gerak terbatas baik untuk maju maupun mundur. Namun potongan video yang beredar hanya menampilkan sebagian situasi, sehingga mempersepsikan kendaraan dinas menjadi penyebab utama kemacetan. Kadispen AD menyayangkan ada upaya provokasi saat merekam meski pengemudi telah menahan diri dan berusaha kembali ke jalur dengan aman. TNI AD menekankan kepada seluruh prajurit untuk tertib berlalu lintas dan menjadi contoh masyarakat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pasukan militer Iran mencegat sebuah drone di langit Selat Hormuz pada malam hari. Drone ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iran di Selat Hormuz. Usai tertembak, drone hancur dan terbakar di langit. Meski gencatan senjata masih berlangsung, Selat Hormuz masih memanas akibat blokade dilakukan Iran. Pihak Iran belum mengetahui pemilik drone yang memasuki wilayah Selat Hormuz. Ketegangan makin meningkat di Selat Hormuz setelah penyerangan kapal tanker milik Uni Emirat Arab. Sedangkan serangan diduga dilakukan oleh drone Iran. Kapal tanker afiliasi Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC diduga diserang dua drone Iran saat sedang melintas di Selat Hormuz. Serangan ke kapal tanpa muatan tidak memakan korban jiwa. Uni Emirat Arab mengecam tindakan Iran sebagai pembajakan maritim. Iran juga diduga menyerang fasilitas minyak Uni Emirat Arab. Kebakaran besar terjadi usai drone yang diduga milik Iran menghantam instalasi energi di wilayah Fujairah. Otoritas setempat melaporkan serangan itu melukai 3 orang. Namun Iran membantah tuduhan dengan menegaskan Teheran tidak punya rencana menyerang UEA. Dalam unggahan di media sosial, Uni Emirat Arab menuding Iran bertanggung jawab dalam serangan ke kapal tanker milik UAE. Serangan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. UEA menyebut aksi Garda Revolusi Iran menyandera kapal-kapal di Selat Hormuz sebagai bentuk pembajakan. Tudingan itu dibantah Iran yang menyebut Iran tidak pernah ada rencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran juga mengecam keputusan Uni Emirat Arab bersekongkol dengan Amerika Serikat dan Israel, bahkan mengizinkan Amerika membangun pangkalan militer di sana.
Insiden serangan ke kilang minyak dan kapal tanker Uni Emirat Arab dikecam dunia. Salah satunya datang dari Indonesia. Dalam unggahan di media sosial, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyebut serangan bisa meningkatkan ketegangan di kawasan, merusak upaya gencatan senjata, dan mengacaukan rantai pasok dunia. Indonesia meminta seluruh pihak menahan diri dan menghormati gencatan senjata. Pemerintah juga mengimbau WNI di Uni Emirat Arab tetap tenang dan mengikuti arahan dari otoritas setempat serta KBRI di sana. Pemirsa, baru 2 hari digelar, Amerika menghentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom pada kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Meski operasi pembebasan dihentikan sementara, namun Amerika tidak membuka blokadenya. Baru 2 hari Amerika menggelar operasi pembebasan Project Freedom. Trump umumkan operasi pembebasan dihentikan sementara. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels. Except Iran's, of course. Which is why our ironclad blockade remains in full effect as well. In fact, 6 ships tried to run the blockade out of Iranian ports as Project Freedom commenced, and they were all turned around. Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Bahkan saat kapalnya diserang, Teheran protes menyebut kapal yang diserang Amerika merupakan kapal sipil. Serangan Amerika juga menewaskan 5 ABK Iran. Hingga kini Iran menilai Amerika menjalankan kebijakan tekanan maksimum yang meminta Iran tunduk penuh pada tuntutan sepihak Amerika, sementara proposal damai Iran juga ditolak Amerika.